Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Siang, Pak. Sebelum itu kita berdoa dulu sebelum kegiatan kita dimulai. Diminta untuk satu orang peserta didik untuk memimpin doa. Ya baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu saya baca absen dulu biar Farida Bugis, Hadir Pak. Kalsum Masano ya, Hadir Pak. Fatma Butesi, Hadir Pak. Tok Putri, Hadir, Pak. Istri Rumbia. Hadir Pak. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi spesial antara desa dan kota. Baik anak-anak. Anak-anak, dari pengertian desa, menurut anak-anak, siapa tahu desa itu apa atau apa gitu, gimana? Saya, Pak. Ya, Menurut saya desa itu suatu wilayah yang dimana terdapat sejumlah orang atau sekelompok orang yang hidup di wilayah tersebut, Pak. baik. Terima kasih, Pak. Ya, sangat masuk sekali. Baik, kita akan mengetahui tentang apa itu desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1, yaitu di mana desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut juga adalah desa, yaitu kesatuan masyarakat atau hukum yang tadi dikatakan oleh Wak Putri. Desa itu adalah yang di dalamnya ada masyarakat, ada dia punya juga, ada berdasarkan hukum dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian daripada desa tersebut. Itu yang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 yang tadi berdasarkan hukum yang di dalamnya ada masyarakat dan lain sebagainya. Berdasarkan, ada juga berdasarkan ada salah satu penemuan, yaitu Bintang. Dia bilang begini: desa merupakan hasil perwujudan geografis yang di dalamnya ada sosial, ekonomi dan politik. Itu menurut Bintang. Yang di dalamnya ada juga ini yang menurut salah satu ilmuwan bahwa Bintang dia bilang begini: desa ini merupakan perwujudan geografis yang di dalamnya terdapat sosial, ada juga ekonomi dan politik. Ini adalah salah satu potensi untuk bagaimana perkembangan suatu
terlepas daripada ini, kita berangkat daripada yaitu potensi desa. Untuk anak-anak, siapa tahu potensi desa itu apa? Atau apa-apa saja yang ada dalam desa? Sumber daya alam yang dimiliki oleh desa. Iya, ada juga. Sumber daya manusia, Pak. Iya, benar sekali. Ada juga. Kekayaan laut, Pak. Iya, benar sekali. Ini adalah potensi desa yang dimiliki, yaitu kekayaan alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Itu juga salah satu potensi desa untuk perkembangan desa tersebut untuk berkelanjutan. Potensi desa yang dimiliki oleh suatu wilayah atau tekanan mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Potensi desa adalah dan diaktifkan menggunakan kesejahteraan masyarakat, sumber daya itu mengucapkan manusia. Itu yang tadi dikatakan bahwa ada sumber daya. Sumber daya. Sumber daya manusia dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu adalah potensi-potensi di dalam suatu desa tersebut. Dan kemudian berangkat daripada potensi desa, ada juga komponen-komponen yang harus kita kuasai. Komponen alam. Secara terperinci bahwa komponen alam yang ada di desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi. Ada yang tahu tentang lokasi? Saya, Pak. Ya, boleh. Menurut saya lokasi itu suatu tempat atau pemukiman, Pak. Ya, baik. Ada juga. Tempat suatu keberadaan, Pak. Iya, baik. Lokasi ini untuk bagaimana kita mengetahui tentang keberadaan suatu wilayah atau desa tersebut. Ini lokasi. Iya, Pak. Ya, berdasarkan penjelasan lokasi, desa dapat menjadi indikator sebagai perkembangan desa tersebut. Desa yang berada pada lokasi strategi memiliki potensi untuk lebih berkembang dan maju dibanding desa yang terletak di daerah terpencil. Lokasi suatu desa terdapat pusat fasilitas dibedakan menjadi ada 4 kategori dalam lokasi. Yang pertama, kategori 1. Kategori 1 ini adalah dia berdasarkan apa yang tadi, lokasi desa. Lokasi desa ini merupakan desa yang berada di sekitar ibu kota provinsi dan kota memiliki perubahan utama dalam pusat-pusat industri besar dan tingkat regional, bahkan pusat pendidikan tinggi dan beberapa fasilitasnya. Butuh penjelasannya. Artinya bahwa lokasi desa ini misalkan seperti desa yang berdasarkan lokasinya itu dekat dengan kota, makanya aktivitas suatu desa untuk menuju ke kota itu dia tidak terlalu jauh. Aktivitasnya untuk misalkan begini contoh, kantong mau pergi belanja di kota, kecepatan kantong untuk ke desa atau ke kota tersebut itu lebih cepat aksesnya, tidak ribet. Nah, dan kedua itu adalah desa yang terpencil.
Desa terpencil ini, desa terpencil merupakan desa yang tidak mempunyai hubungan yang lancar dengan pusat fasilitas dan letak jauh daripada pusat-pusat yang lain. Artinya bahwa akses mobilitas dan akses perjalanan distribusi, konsumsi dan lain sebagainya ini desa ini terlalu ada pada desa pedalaman, yang artinya bahwa terjangkau. Yang pertama, atau mau ke Ambon ini 2-3 hari berfasilitas perjalanan laut ada, dan kedua untuk biaya transportasi juga mahal, lambat atau mau bergerak, tidak ada distribusi dari kota ke desa, ada juga tetapi dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini adalah desa terpencil atau terpencil berada pada jauh lebih daripada pusat kota. Ini Ya, Pak. mereka untuk beraktivitas dan sebagainya di sini. Terus kategori 3 yaitu merupakan desa yang berada di sekitar ibu kota kabupaten yang memiliki terminal antara industri, regional bahkan pusat dengan pusat pendidikan. Tuh, kita lihat bahwa universitas ini berada pada kedudukan yang memangnya sudah strategis. Nah, kemudian di mana desa tersebut? Kalau misalkan kayak SD yang ada berdekatan di Bundaran Kota itu. Nah, kayak kerjaan kata mengelola pendidikan itu tidak terlalu ribet. Artinya bahwa akses yang dilancarkan tiap hari itu tuh bahwa katong punya suatu tempat atau desa tersebut yang katong tinggal itu dia berada pada dalam kota, makanya akses dan mobilitas kita lancar setiap hari. Dan keempat adalah yaitu kategori merupakan desa berada sekitaran ibu kota atau kecamatan. Iya, misalkan kita punya berada pada pendekatan lokasi kecamatan kita atau desa tersebut berdekatan dengan jaraknya tidak terlalu jauh daripada kota. Makanya mobilitas kita yang tadi empat desa ini desa yang berkaitan, kita juga bisa tahu bahwa aksi yang lebih cepat itu adalah desa-desa yang berada pada pesisir atau berdekatan dengan kota atau dengan kota tersebut. Itu adalah komponen alam yang diperinci oleh lokasi dan kategori dan sebagainya. Kita masuk kepada komponen manusia. Baik, saya jelaskan sedikit. Komponen manusia adalah penduduk desa merupakan potensi desa itu sendiri. Semakin banyak jumlah penduduk desa, terlebih penduduk usia produktif, semakin besar potensi desa tersebut. Komponen manusia ini dia ada penduduk memiliki karakteristik atau ciri khusus seperti berikut. Yang pertama, adalah tingkat pendidikan. Dan kedua, tingkat kesehatan. Tiga, swadaya. Kita lihat bagaimana pada tingkat pendidikan. Ini adalah bagaimana mutu suatu desa atau kualitas desa juga. Tingkat pendidikan kita lihat bahwa kemajuan suatu desa berada berdasarkan pada tingkat pendidikan juga. Misalkan desa dia mau maju karena berdasarkan pendidikan yang di dalamnya adalah dia punya masyarakat. Misalkan mahasiswa, tingkat mahasiswa di suatu desa itu S1 lebih dominan atau meningkat daripada masyarakat yang lain. Yang kedua, tingkat kesehatan ini perlu juga dalam suatu desa. Kesejahteraan desa ini meliputi tiga aspek ini, misalkan tingkat pendidikan,
kesehatan dan swadaya. Misalkan kita masyarakat ini saling swadaya ini atau betul saling baku bantu. Misalkan di desa-desa begitu toh, ada misalkan kerja masjid, itu kan swadaya. Ini dia juga sama halnya dengan masohi. Masohi itu kenapa sampai salah satu ungkapan dia kasih nama masohi itu? Masohi itu kalau orang kampung bilang katong baku bantu. Itu masohi. Yang satu orang pun kerja dia panggil pas semua katong baku bantu. Nah itu. Kita masuk kepada tata kehidupan atau adat istiadat. Ya, sebelum kita lebih lanjut, siapa tahu itu adat dan istiadat? Ada yang tahu adat istiadat? Ya. Jadi adat istiadat ialah suatu budaya yang sudah ada sejak dahulu dan diteruskan secara terus-menerus. Ada lagi? Kalau menurut saya Pak, adat itu seperti suatu budaya atau kebiasaan yang sudah melekat pada leluhur kita dan menjadi suatu kebiasaan atau suatu kegiatan yang secara berlangsung terus-menerus dari generasi ke generasi yang lain, Pak. Iya, benar sekali. Di sini penjelasan adat istiadat yang telah mengakar merupakan faktor yang cukup penting dalam menilai perkembangan suatu desa. Komponen-komponen pembangunan yang tidak didukung oleh adat istiadat menyebabkan perkembangan pembangunan desa tersebut akan menghadapi hambatan. Contoh, istilah adat penentangan adat sistem hubungan keluarga, ucapan adat menyebut kelahiran. Iya benar. Ada yang tadi mengatakan bahwa adat itu adalah kebiasaan yang sudah para orang tua dulu sudah ada sejak di ini juga adat sudah ada. Nah, maka dengan memperbuat adat ini, adat tersebut kebanyakan katong generasi muda ini mulai daripada apa yang sudah orang tua titipkan ke katong. Semakin hari semakin berlanjut, kita sudah masuk di pada era globalisasi, yaitu sekarang kita berada di pada fase berkelanjutan yang artinya bahwa semua masuk di era globalisasi 5.0 kalau tidak salah. Ini adalah mulai berkembang. Makanya kita harus memperkuat adat tersebut. Tidak boleh kita lunturkan adat itu dengan berbagai macam globalisasi yang ada. Mungkin itu yang materi kita pada hari ini. Ya, kita refleksi kembali. Mungkin ada yang dari peserta didik yang ingat tentang apa itu desa dan juga apa itu adat istiadat. Ya, saya mau evaluasi kembali apa yang tadi saya sampaikan. Apa yang tadi Pak sampaikan, siapa masih ingat dengan apa itu desa? Ya. Jadi desa adalah kumpulan masyarakat atau sekelompok makhluk hidup yang hidup pada suatu daerah tertentu yang jauh dari kota. Baik. Ada lagi? Baik. Itulah tadi penyampaian singkat materi. Nanti kita akan pertemuan di pertemuan selanjutnya. Kita membahas tentang klasifikasi desa dan lain sebagainya dan seterusnya. Ya Pak. Sebelum saya tutup, jaga kesehatan itu yang pertama, dan kita selalu berdoa
Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.